Kekuatan iman. Saudara-saudari yang terkasih, kepada para murid Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Yohanes bab 14 ayat 12. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setiap apa yang dikatakan Tuhan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan sebenarnya meminta satu hal, yaitu iman. Tuhan meminta kepercayaan yang sungguh kepadanya dan juga kepada apa yang dikatakannya. Dengan percaya kepadanya, para murid diharap juga menjadi percaya kepada Bapa yang mengutus Tuhan. Dan Yesus berkata kepada para murid, dan terlebih kepada Thomas yang juga bertanya kepada Tuhan jalan untuk ke rumah Bapa. Dia berkata, barang siapa melihat dan mengenal Yesus, ia melihat dan mengenal Bapa yang mengutusnya. Karena Bapa ada di dalam diri Yesus, dan Yesus juga ada di dalam Bapa. Namun rupanya apa yang disabdakan Tuhan juga belum kita pahami. Sering kita juga demikian dengan kebenaran-kebenaran yang diajarkan Tuhan, kita juga belum memahami, belum mengerti. Sehingga seperti Filipus juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkan Bapa ya, kepadaku, kepada kami. Dan kepada Filipus yang berkata demikian, Yesus juga menanggapi demikian. Dia berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin juga sudah mengakui atau mengimani Yesus. Tapi sudah sekian lama juga kita mengimani Yesus. Tapi kita mungkin juga masih belum sungguh percaya. Belum sungguh mengenal. Ya, sungguh belum mengerti. Ya. Dan Yesus memberikan penjelasan kepada kita yang telah kita dengarkan tadi. Ya, kita menjadi mengenal, mengerti kalau kita percaya. Percaya bahwa Yesus ada dalam Bapa, Bapa ada di dalam Dia. Dan Bapalah yang mengerjakan segala apa yang Dia kerjakan. Ya, jadi ada kesatuan Bapa dan Tuhan di dalam setiap hal yang dikerjakannya. Dan karena itu Yesus meminta kepada kita, para murid, melalui Filipus yang juga mewakili kita untuk menjadi percaya kepadanya. Ya. Percaya bahwa sungguh Bapa dan Dia bersatu. Ada kesatuan. Paling tidak dikatakan juga kamu harus percaya. Mungkin tidak kepada saya yang melakukan ini, tapi percayalah karena pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Bapa itu. Nah, inilah dasar kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita menjadi percaya karena kita selalu mampu melihat segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan
dalam hidup kita. Dan kalau kita melihatnya itu, tentu kita juga akan menjadi mengakui bahwa semua kebaikan, semua kebenaran itu berasal dari Allah. Dan dengan demikian kalau kita percaya kepadanya, kita juga akan semakin kuat, teguh, percaya, tetapi juga kita menjadi semakin mengerti tentang berbagai hal yang kita alami. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kepercayaan kepada Yesus dan kepada Bapa yang telah mengutusnya akan memberikan kekuatan kepada kita juga di dalam menjalani kehidupan kita. Bahkan dikatakan oleh Tuhan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Kita semua dengan iman, kita akan dimampukan oleh Tuhan juga melakukan apa yang dikerjakan Tuhan melalui Yesus. Itulah artinya kita iman. Seperti yang juga dilakukan oleh rasul-rasul. Karena mereka sudah teguh percaya, mereka diberi kuasa oleh Tuhan, sehingga mereka juga mampu mengajar dengan penuh kuasa, dan juga mampu juga bukan melakukan, tetapi dengan iman, dengan kuasa, dan dengan atas nama Tuhan, mereka juga menyembuhkan banyak orang pula. Nah, dengan iman yang demikian ini, kita juga perlu juga percaya bahwa Tuhan itu juga memberikan kuasanya kepada kita, kekuatannya kepada kita, rohnya kepada kita, sehingga dikatakan juga apapun yang diminta dalam namanya, dalam nama Yesus, akan dikabulkan oleh Yesus sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa, ya, karena kita diberi iman dan dalam namanya kita bisa juga berdoa, menyampaikan apa yang memang kemudian dibutuhkan, dan dikatakan Tuhan juga Dia akan mendengarkan dan mengabulkannya. Tuhan mengatakan, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Nah, disitulah kekuatan iman yang menjadikan apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam namanya, Tuhan akan melakukan. Itulah iman yang juga bekerja dalam hidup kita. Nah, iman inilah yang juga dianugerahkan kepada kita. Dan dengan demikian kita juga diberi kuasa oleh Tuhan dan kekuatan dari Tuhan, terlebih untuk memperoleh dan menghadirkan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.